Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti gunung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Siapakah yang engkau andalkan? Dalam kompetisi politik, para calon pasti membutuhkan dukungan banyak pihak melalui koalisi partai-partai politik. Calon berani berkorban dan siap menanggung risiko asalkan bisa lolos menuju kursi kekuasaan. Pengorbanan itu termasuk dalam hal menaruh harapan dan nasib di tangan para pendukung, bahkan kadang melebihi harapan kepada Tuhan. Melalui bacaan ini, kita diajarkan tentang siapa yang layak diandalkan sebagai kekuatan yang menjamin kemenangan di medan perang. Para pemimpin Yehuda memutuskan untuk membangun koalisi dengan penguasa Mesir karena pertimbangan kekuatan militer yang besar dan kuat. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pemimpin Yehuda percaya manusia daripada Allah, padahal Allah berkuasa untuk membinasakan baik pihak yang meminta tolong, yaitu Yehuda, sekaligus pihak yang diminta tolong, yaitu Mesir. Allah berkuasa membuat mereka binasa bersama-sama. Di mata Allah, mereka telah mengambil langkah yang mendatangkan celaka bagi diri mereka sendiri, sehingga yang terjadi bukan lagi mereka berkoalisi melawan bangsa Asyur, tapi Allah menyatakan perang melawan mereka, bukan untuk membinasakan Yehuda, melainkan untuk mempertahankan milik Allah sendiri, yakni Sion atau Yerusalem. Demi mempertahankan miliknya, Allah akan berperang melawan setiap musuh Yehuda. Dan Nabi Yesaya menubuatkan bahwa baik Mesir maupun Asyur
kelak akan rebah di hadapan Allah. Dengan jaminan inilah Tuhan Allah menyuruh Yesaya menyerukan pertobatan kepada Yehuda. Jangan lagi mengandalkan kekuatan manusia dan segala kekuatannya yang tidak sebanding dengan kuasa Allah. Tinggalkan segala berhala sia-sia yang tidak memiliki daya apapun karena dibuat oleh tangan manusia. Nubuat Nabi Yesaya ini menyatakan keadaan bangsa Yehuda di masa yang akan datang, bahwa ketika mereka terancam oleh bangsa yang kuat, mereka akan lari mencari pertolongan kepada kekuatan manusia. Tindakan Yehuda tidak jauh berbeda dari kita sekarang. Tuhan seakan-akan tidak cukup kuat untuk diandalkan kalau kita melakukan lobby dan koalisi kekuatan dari manusia. Walaupun ini dipandang sah di dunia politik, namun di mata Tuhan, pihak yang pertama yang seharusnya kita lobby dan bangun koalisi adalah Tuhan Allah sendiri. Dia satu-satunya Allah yang akan berperang untuk kita, membela dan mempertahankan kita sebagai miliknya. Dialah satu-satunya yang layak kita andalkan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.